berkaitan dengan keutamaan surah Al-Asr. Man qara'a surat Al-Asr, siapa saja yang membaca surah Al-Asr, ghafarallahu lah, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Wa kana mimman yatawassaw bil haqqi was sabr, dan orang yang membacakan surah Al-Asr ini nanti akan termasuk kelompok yatawassaw bil haqq was sabr, orang-orang yang senantiasa berwasiat pada jalan kebenaran dan juga kesabaran. Disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annal qala laut tadabbaron nas, seandainya manusia berpikir hadhihi surata, berkaitan dengan surah ini, lawasa'athum, maka surah ini akan menjadikan kelapangan bagi dirinya. Ataupun Imam Syafi'i menyampaikan, laulam yunazzal minal qur'ani siwaha lakaffatin nas, seandainya tidaklah diturunkan kepada manusia siwaha, selain daripada surah Al-Asr ini, lakaffatin nas, cukup surah Al-Asr ini menjadikan panduan untuk seluruh umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi buduri ma'alimil ilmi wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'd, faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin, bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li kulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana mati'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadratul kiram wal muhtaram, seluruh jamaah Masjid Jami Uswatun Hasanah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjunan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah atas qada qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Uswatun Hasanah ini dengan diawali beriktikaf dan juga
sholat subuh berjamaah yang saat ini dilanjutkan dengan sama-sama kita menelaah, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-103 surah Al-Asr. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita laksanakan menjadi amaliyah ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaatul kiram rahimakumullah. Surah Al-Asr ini termasuk surah Makkiyah berdasarkan jumhur ulama. Artinya surat yang diturunkan oleh Allah di kota Makkah. Nuzilat ba'da surati syarh. Surah Al-Asr ini diturunkan setelah surah Asyarh ataupun surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Setelah surat itu maka diturunkanlah surah Al-Asr ini. Surah Al-Asr ini salah su ayatin, ada 3 ayat, wa arba'a asyarata kalimatan, ada 14 kalimat, wa thamaniyatu wasituna harfan, ada 68 huruf yang terdapat dalam surah Al-Asr ini. Berkaitan dengan keutamaan surah Al-Asr ini disampaikan hadis ma akhrajahu Tabrani. Disampaikan oleh Imam Al-Tabrani wal Baihaqi dan juga Imam Al-Baihaqi an Abi Muzayyanat Tadarimi, bahwasanya disampaikan kana rojulani min ashabin nabi, ada 2 orang laki-laki dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan keutamaan surah Al-Asr. Izal taqaya lam yatafarraqa hatta yaqra'a ahaduhuma alal akhari suratal asr. Summa yusallimu ahaduhuma alal akhar. Ini bisa dipraktekkan. Izal taqoya, ketika 2 orang laki-laki tersebut berjumpa, lam yatafarraqa, mereka tidaklah berpisah, hatta yaqra'u ahaduhuma alal akhar, sehingga salah satu daripada 2 orang tersebut membacakan surah Al-Asr. Summa yusallimu ahaduhuma alal akhar, lalu membacakan salam kepada yang lainnya. Artinya surah Al-Asr ini senantiasa kita bacakan tatkala kita berjumpa dengan sahabat kita, dan tidaklah berpisah, tidaklah keluar, tidaklah berpisah daripada sahabat tersebut sebelum dibacakan surah Al-Asr ini. Kenapa harus seperti itu? Karena kandungan yang terdapat daripada surah Al-Asr ini, dan juga ini menjadikan doa agar senantiasa perjumpaan tersebut mendapatkan keberkahan dan juga keselamatan untuk yang lainnya. Itu berkaitan dengan surah Al-Asr. Yang kedua, wa minha maruya anin nabi, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal asri ghafarallahu lahu wa kana mimman tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Man qara'a suratal asr, siapa saja yang membaca surah Al-Asr, ghafarallahu lah, maka Allah akan memberikan ampunan terhadap orang tersebut. Wa kana mimman yatawasau bil haqqi was sabr, dan orang yang membacakan surah Al-Asr ini nanti akan termasuk kelompok yatawasau bil haqq was sabr, orang-orang yang senantiasa berwasiat pada jalan kebenaran dan juga kesabaran. Yang terakhir,
berkaitan dengan surah Al-Asr ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala annal qala lau tadabbarun nas, seandainya manusia berpikir hadhihi surata, berkaitan dengan surah ini, lawasa'athum, maka surah ini akan menjadikan kelapangan bagi dirinya. Au qala, ataupun Imam Syafi'i menyampaikan lau lam yunazzal minal qur'ani siwaha la kaffatin nas, seandainya tidaklah diturunkan kepada manusia siwaha, selain daripada surah Al-Asr ini, la kaffatin nas, cukup surah Al-Asr ini menjadikan panduan untuk seluruh umat manusia. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, tentunya kita membaca surah Al-Asr bukan karena fadilah, semata-mata kita mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena urusan fadilah kita serahkan kepada Allah untuk nanti di akhirat kelak kita. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, selanjutnya untuk kajian tafsir daripada surah Al-Asr ini, A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu adalah terjemah daripada surah Al-Asr. Barangkali yang membawa handphone atau membawa Al-Quran bisa dilihat dalam terjemahnya, dan juga selalu diingatkan apabila nanti yang saya sampaikan berkaitan tafsir surah Al-Asr ini ada kesalahan, mohon untuk langsung diingatkan. Wal asri ini kalau dilihat dalam ilmu Al-Quran biasanya akan terasa susah apabila mewakafkan, memberhentikan pembacaan Al-Quran apabila di akhir kalimat, di akhir huruf tersebut berbaris, sebelumnya ada huruf yang disukunkan. Karena kebanyakan kalau mewakafkan, memberhentikan pembacaannya, ini mungkin beberapa kasus kadang-kadang pembacanya seperti ini, wal as, roknya hilang, ataupun karena takut roknya hilang jadi dibacanya wal asri. Maka ini adalah dua jenis pembacaan yang salah. Dalam ilmu Al-Quran ini termasuk waqaf idtiror ataupun waqaf rom. Dalam Ibnu Malik bisa juga untuk mewakafkan ayat ini menggunakan naklul harkat, huruf harkat yang dipindahkan. Artinya untuk segi bacaan, alhamdulillah ada guru kita Pak Ustadz Asep. Tapi diingatkan dalam mewakafkan ayat ini, termasuk surah ayat yang lain, jangan sampai ketika diwakafkan ada huruf yang hilang. Karena disengaja menghilangkan satu huruf itu termasuk dosa. Kalaupun disengaja nanti termasuk dalam i'tikad, termasuk orang yang murtad. Wal asr, asnya ada, roknya pun ada, dan rok tersebut haruslah taskin, haruslah sukun, tidak boleh wal asri, karena hakikat daripada waqaf adalah at-taski. Wal asri, yang dimaksud dengan wal asri ini
saya sampaikan tafsiran berkaitan ayat ini. Yang pertama yang disampaikan oleh waqala Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan wal asri, kalau segi ilmu nahwu, wal asri ini waw di sini artinya waw qasam. Waw qasam itu artinya sumpah. Wal asri demi masa. Wallahi demi Allah. Makanya kalau berbicara tentang ilmu fikih, sebetulnya kalau orang bersumpah haruslah menggunakan sumpah dengan nama Allah ataupun sifat Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Tidak boleh bersumpah melakukan sumpah selain daripada nama Allah dan juga selain daripada Allah dan juga nama Allah. Makanya dalam sebagian tafsir di sini wal asri demi masa, bersumpah dengan al asr. Tidak sama dalam ayat yang lain ada wadduha, demi waktu duha, wal lail demi lail. Nah, kenapa ini disampaikan? Tentunya ada hikmah yang terdapat di dalam kandungan ayat tersebut. Wal asri yang dimaksud dengan al asri ini ada 3 tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas yang dimaksud dengan al-asri ini huwa ad-dahru. Ad-dahru itu artinya masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Tentunya aqsamallahu bihi lima fihi minal ibar wal ajaibil a'dham. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu, karena dalam waktu tersebut ada itibar, ada ibarah, ada tanda, ada contoh wal a'aibil a'dham, dan juga keajaiban yang sangat besar. Dalam waktu ini, dalam masa ini yahsulu bihi sara wal dara, ada kesenangan, ada kesulitan, wasihatu wasaqam, ada kesehatan, ada penyakit, wal ghina wal faqr, ada gina itu ada kekayaan, wal fakri ada juga kefakiran. Dari sekian banyak segala sesuatu yang ada di dunia ini yang kita rasakan, kebahagiaan, kesulitan, kemudahan, memiliki harta yang banyak, Allah menjadikan orang yang fakir. Dari sekian banyak tersebut yang paling utama adalah waktu. Kenapa yang paling utama adalah waktu? Di sini disampaikan falau dhayyata alfasanatin fi malayani summa sabata sa'ada fil lamhatil akhirah minal umri baqiyata fil jannati abadal abad. Ini berkaitan dengan waktu. Mohon diingatkan kalau saya salah. Lau dhayyata alfasanatin, seandainya engkau menyia-nyiakan dalam rentang waktu 1000 tahun melakukan maksiat, melakukan dosa, berpaling dari agama Allah, jauh dari aturan Allah selama 1000 tahun digunakan untuk melanggar aturan Allah, summa sabatat sa'adah, lalu di penghujung umur tersebut dia berbuat kebaikan, maka bakaita fil jannah abadal abad, maka orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah dalam surganya abadal abad, untuk selama-lamanya. Ini berkaitan dengan waktu. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita diingatkan masalah waktu ini. Usia bertambah hanyalah sebuah hitungan. Hakikatnya semakin dekat kita di penghujung usia. 70 tahun, 80 tahun bukan untuk sesuatu hal yang istimewa. Justru mungkin kita diingatkan akan lebih dekat ke penghujung. Nah, Allah ingatkan tentang waktu ini. Allah ingatkan berkaitan dengan mahalnya waktu ini. Seandainya sebelum hari ini, sebelum detik ini, waktu yang kita pergunakan tidak dalam kebaikan, lalu filam hatil akhirah, lamha itu artinya
dalam komus itu lam haid artinya di penghujung waktu. Mungkin tinggal beberapa detik, beberapa menit di penghujung waktu tersebut dia berbuat kebaikan. Maka 1000 tahun yang pernah digunakan dalam kejelekan, dalam ketidakbaikan, nanti akan dihapus dan orang tersebut baqiyat fil jannah abadal abad. Allah tempatkan di surganya abadal abad dengan selama-lamanya. Itu berkaitan dengan waktu. Ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas. Walaupun kalau dalam ayat ini biasanya kalau dilihat dalam terjemah wal asri itu suka beda-beda. Ada yang dalam terjemah wal asri demi masa, ada juga wal asri demi waktu ashar. Nah, di sini akan saya jelaskan. Yang kedua berkaitan dengan wal asri. Wal asri ini disampaikan ini oleh Qatadah. Imam Waruyaan Qatadata diriwayatkan oleh Imam Qatadah, yang dimaksud dengan waktu adalah wal asri, yang dimaksud dengan asri wal asri adalah waktu asar. Akhiru sa'atin min sa'atin nahar. Asar ini adalah akhiru sa'atin, akhirnya waktu, min sa'atin nahar, daripada waktu siang. Wal asri demi waktu asar, demi waktu di penghujung siang. Kenapa Allah sumpah dengan waktu asar ini, dengan di penghujung waktu asar ini? Wa qad aqsamallahu subhanahu bihi lima fi dzalika minad dilalati ala qudratillah. Karena di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala fi tasarrufi fi hadzal qanil azam wa wahdaniyatihi. Di sana ada tanda kewahdaniatan Allah bi idbarin nahar wa ikbalil lail. Allah ganti siang dengan waktu malam. Wa dhi'abi sultani syamsi, hilangnya kekuasaan matahari. Karena ketika malam matahari tidak ada, yang ada bulan. Faqad aqsamahuna bitorfil akhir minan na'ar. Maka Allah ingatkan kita dengan waktu asar ini, seperti Allah ingatkan kepada kita dengan waktu permulaan siang. Wadduha, demi waktu duha. Insya Allah nanti dalam surah Wadduha kita akan kaji tentang ad-duha. Walail, demi waktu malam. Setiap perjalanan waktu yang kita rasakan, di sana Allah selalu mengingatkan kita tentang mahalnya waktu. Waz-zaman huwa al-ustadul akbar wal muallimul awal alladzi yuallimul afroda wasyu'ba annal akibata lil amilinal mukhlisinal muttaqin. Waktu ataupun zaman ini disampaikan huwa al-ustadul akbar wal muallimul awal. Waktu ini adalah guru yang terbaik, al-ustadul akbar, guru yang teramat agung, wal muallimul awal, dan juga guru yang pertama. Ini berkaitan dengan zaman, berkaitan dengan waktu. Disampaikan dalam tafsirnya alladzi yu'allimul afrad, waktu itu yang mengajarkan setiap orang, mengingatkan setiap orang, annal akibata lil muttaqin, sesungguhnya kebaikan itu akan menyertai orang-orang yang bertakwa, al-mukhlisin, yang ikhlas. Wa annal khusran, dan sesungguhnya kerugian itu serta merta untuk lil amilinal khaininal zalimin, untuk orang-orang yang berbuat zalim. Kenapa waktu menjadikan guru yang pertama? Di sini jelaskan wa man lam yu'addibuhul abawan,
Oh, kita belajar segala sesuatu kan dari orang tua. Tahu makan dan minum dan yang lain karena diajarkan orang tua. Ini sampaikan, waman lam yu'addi bihil abawan, orang yang senantiasa diajarkan oleh kedua orang tua, adabahu zaman, maka orang tersebut akan diajari oleh zaman. Waktu yang akan membentuk pribadi orang tersebut. Kalau dia tidak diajari oleh orang tuanya, lalu bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang baik, serta merta dia akan menjadi orang-orang yang baik. Tidak diajarkan oleh orang tuanya, lalu dia berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka niscaya orang tersebut menjadi orang yang tidak baik. Makanya Allah ingatkan tentang waktu ini, karena waktu ini adalah guru yang terbesar. Seperti apa menjadi guru yang terbesar? Sudah diingatkan dalam Al-Quran, diingatkan dalam kisah orang yang soleh akhirnya baik, orang yang zalim akhirnya celaka. Itu karena waktu. Dan yang ketiga disampaikan oleh Imam Muqatil wa qala muqatilun. Ini tafsiran yang ketiga dalam ayat yang pertama wal asri. Yang dimaksud dengan wal asri adalah solatul asri, adalah solat asar. Kalau Ibnu Abbas wal asri adalah masa, kalau Imam Qatadah adalah waktu di penghujung siang, waktu asar. Kalau Imam Muqatil, dia memberikan penjelasan, memberikan tafsiran yang dimaksud dengan wal asri adalah solat asar. Yang mana solat asar ini dalam Al-Quran dijelaskan dalam kalimat solatul wusto, hafidhu ala solati was solatil wusto. Yang dimaksud solat wusto itu adalah solat asar. Dalam tafsir Maroh Labid karangan Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan sebuah kisah. Yasihu fi sukakil Madinah, tiba-tiba ada seorang wanita menjerit di jalan yang berada di gang Madinah. Dia menjerit dengan suara yang lantang, "Ainan Nabi, di mana Nabi?" Dia lari-lari mencari di mana baginda Nabi. Lalu setelah berjumpa dengan baginda Nabi, perempuan tersebut berkata, "Ya Rasulullah, ketika suamiku tidak ada, aku berbuat zina. Dari perbuat zina tersebut lahirlah seorang anak. Karena takut diketahui oleh suamiku, maka anak tersebut aku lemparkan dalam sebuah tong dari cuka, maka matilah anak tersebut." Ini disampaikan dalam tafsirnya. Bisa kita hitung berapa dosa perempuan tersebut sehingga dia lari-lari ingin bertemu Nabi. Apa yang ingin disampaikan? Hali min taubatin, apakah ada tobat terhadap dosa-dosaku itu? Dia berbuat zina, dia membunuh. Maka disampaikan oleh baginda Nabi, satu persatu dengan bijaksana Nabi menyampaikan hukum Allah. Karena engkau berzina, maka engkau harus diranjam. Ingat, dalam hukum Islam berkaitan dengan zina ini dilihat dari siapa pelakunya. Kalau pelakunya Guer Muhson, Guer Muhson ini adalah seorang perempuan yang belum pernah menikah. Dia berbuat zina, maka hukuman untuk orang tersebut dilempar sebanyak 100 kali. Dilempar dengan batu. Bukan dilempar, wal jilu, dijilid, dicambuk sebanyak 100 kali.
Kalau perempuan tersebut sudah berkeluarga, termasuk orang ini perempuan tersebut, ketika suaminya tidak ada dia berbuat zina, berarti termasuk orang yang gair muhsan, maka hukumannya adalah diranjam. Diranjam itu dilempar batu sampai meninggal. Itu karena berbuat zina. Itu yang pertama. Yang kedua, karena engkau membunuh, dia lemparkan anak tersebut dalam tongnya dari berisikan cuka, maka itu termasuk dosa yang sangat besar. Nah, setelah itu disampaikan bagi Nabi, aku berprasangka engkau tidak melaksanakan sholat asar. Ini diingatkan begitu agungnya waktu asar ini. Ketika orang melalaikan, orang lupa tentang waktu asar ini, maka orang tersebut akan melakukan dosa-dosa yang besar. Makanya Allah sumpah dengan waktu asar ini, wal asri, demi waktu asar, mengingatkan kepada kita. Biasanya waktu asar itu waktu yang sudah mungkin sedikit tenang setelah kita melaksanakan aktivitas, tapi jangan dilupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan dalam kisah tadi, karena tidak sholat asar, maka perempuan tersebut berani melaksanakan perbuatan yang teramat tercela. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kita simpulkan untuk ayat yang pertama ini, wahasilul makna, kesimpulan daripada ayat yang pertama ini disampaikan dalam tafsir, innallaha subhanahu wa ta'ala aksama bidahri. Allah sumpah dengan al-asr ini dengan 3 makna yang tadi disampaikan. Lima fihi min ahdasin, karena dalam asar ini terdapat ahdas, kejadian, terdapat ibar. Ibar itu artinya peringatan, contoh-contoh yustadalu ala kudrati, yang menjadikan pertanda tentang kemahabesaran, kewahdaniatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Inna itu termasuk adawat taukid. Ketika Allah sumpah dengan asar, setiap ada kalimat sumpah pasti ada jawab. Kenapa Allah sumpah dengan asar? Ada apa? Innal insan, sesungguhnya al insan. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, al-insan di sana kalau dalam tulisannya, kalau dalam Al-Qur'an jelas, di handphone juga bisa dilihat dalam segi penulisannya, al-insan ada alif lam. Alif lam yang terdapat dalam al-insan itu namanya alif lam lil istighraq. Upami di pesantren mah kitu bahasana alif lam lil istighraq. Apa itu alif lam lil istighraq? Lil istighraq itu artinya menyampaikan tidak ada yang keluar daripada al-insan. Al-istighraq itu kullu fardin min afrodil insan la fi khusrin. Karena kalau berbicara tentang manusia, secara umum kita bagi manusia ada orang mukmin, ada orang kafir. Itu saja. Yang dimaksud dengan al-insan ini, apakah orang kafir yang rugi atau orang yang beriman? Kalau kita memberikan makna al-insan, sesungguhnya orang kafir dalam kerugian, oh saya sudah beriman, berarti saya tidak rugi. Bukan seperti itu maknanya. Yang dimaksud dengan al-insan, kullu fardin min afrodil insan, siapapun yang termasuk dalam kelompok al-insan, dia mukmin, dia kafir, la fi khusrin, maka dia berada dalam kerugian. La fi khusrin,
Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, ini sangat menarik. Dalam tafsirnya dijelaskan dalam husrin, dalam penulisannya ho, sin, ro pakai tanwin. Ini dalam ilmu tafsir, dalam ilmu balaghah, tanwin ini saja memiliki makna. Lafi husrin ada kasratain, ada tanwin kasroh. Apa tujuan daripada, apa makna yang termaksud dalam tanwin tersebut? Litafhim. Litafhim ini artinya besar. Makanya tidak salah dalam tafsirnya seperti ini. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian yang sangat besar. Kalau masalah rugi kan kita modal 1 juta kembali 500.000 ya rugi. Tapi ruginya cuma 500.000 biasanya uang yang kecil. Ini lafi husrin, dalam kerugian sangat besar. Dari mana kita paham bahwasanya kerugian sangat besar? Dilihat dalam ayat tersebut ada tanwin. Tanwin tersebut termasuk isim nakiro. Nakiro itu artinya umum. Karena isim nakiro dalam ilmu balaghah maknanya litafhim, kerugian yang sangat besar. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud dengan kerugian di sini? Dalam tafsirnya dijelaskan an-nuqson. Yang pertama kurang. Yang kedua wazi'abu ra'sil mali, hilangnya modal ataupun pokok dari hartanya. Wa fi haqqi jinsil insan huwa nafsuhu wa umruh. Artinya setiap manusia, siapapun dia, sudah beriman ataupun orang kafir, di sini dia mendapatkan kerugian yang sangat besar. Kerugian berkaitan dengan apa? Dengan al-asr ini. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap waktu yang sudah berlalu itu bukan hanya berlalu, tapi setiap detik dan menitnya akan selalu ada catatan amal. Ketika waktu yang berlalu tidak digunakan untuk hal-hal yang baik, jangan lupa tentu ada catatan amal yang tidak baik. Dan jangan lupa pula waktu tersebut tidak bisa berulang, tidak bisa kembali lagi. Makanya diingatkan lafi husrin, setiap manusia sungguh berada dalam kerugian. Nuqson wa dhihabu ra'sil mal, akan kurang dan juga hilang daripada inti daripada umurnya, inti daripada hartanya. Yang dimaksud ra'sul mal itu adalah umur. Kesimpulan daripada ayat ini, kesimpulan daripada ayat yang kedua ini, anna hadzal jinsa, sesungguhnya setiap jenis, minal makhlukati, dari setiap makhluk, la khasirun, mereka berada dalam kerugian, fi a'malihi, dalam setiap amal-amalnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Saya potong dulu, tidak sampai watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan juga beramal soleh. Di sini menggunakan kalimat istisna. Istisna itu pengecualian. Makanya tentu alangkah baiknya
Biasanya kalau pembacaan ayat ini kalau diwakafkan, karena wakaf dalam lafadz khusr itu sangat susah. Biasanya karena ingin cari aman, wakafnya dalam lafadz ila. Innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini adalah bentuk pembacaan yang dalam segi ilmu tajwid wakafnya termasuk masih qabih. Wakafnya buruk karena maknanya belum sampai. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illa kecuali. Itu haraf istisna. Kalau haraf istisna berarti setelah lafadz illa sampai selesai, berarti dia termasuk orang-orang yang tidak merugi. Otomatis ini akan menjadi target kita. Harapan terbaik kita adalah illa di sini. Ketika Allah menyampaikan innal insana lafi khusrin, sungguh setiap manusia berada dalam kerugian, illallazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Saya sampaikan terjemahnya dalam tafsirnya, wasodaqu wa tarofu wa aiqanu bil khaliqi azza wa jalla wa amanu bihi wa birusulihi wa kutubihi wa malaikatihi wal yaumil akhir. Yang dimaksud ilallazina amanu adalah orang-orang yang tasdik. Tasdik itu pengertiannya adalah al-izzian wal qabul, mengaku dan menerima. Dia tasdik, wa tarofu, dia mengakui, wa aiqanu, dia meyakini, bil khaliq, tentang adanya sang pencipta. Dia iman kepada Allah, dia iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, wal yaumil akhir, dia iman kepada hari akhir, wa saddaqa bil qadari khairi wa syarih. Dia tasdik, dia yakin setiap ketentuan Allah yang kita namakan takdir, yang kita rasakan baik dan tidak baik, minallah, semuanya adalah datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqadu i'tiqadan so'ian, dia beriktikad dengan iktikad yang benar, anna lil alami ilahan wa'idan, dia meyakini bahwasanya di alam ini ada Tuhan yang wajib disembah, Tuhan yang Maha Esa. Khaliqan, qadiran, dia berkuasa, yurdi alal muti, dia ridho terhadap orang yang taat, wa yaghdabu alal asi, dia benci terhadap orang yang maksiat. Wa anna hunaka farqan bainal fadilah wa radhilah, dan juga dalam ayat ilallazina amanu itu dibedakan tentang fadilah dan radilah. Fadilah keutamaan, radilah ketidakbaikan. Itu yang dimaksud dengan ilallazina amanu. Yang kedua, wa amilu solihati, dan orang-orang yang beramal solih. Tafsirnya, iktasabu al-fadhaila wal khiratil baqiyah, dia mengusahakan fadhail, oleh itu keutamaan, berbuat yang terbaik, farabahu, kelak dia akan mendapatkan keuntungan, biziyadati nuril kamali, dengan tambah cahaya kemuliaan. Al-istidadil ladzi huwa rasumalihim fahum fi tijaratil lan tabur, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, fi tijaratil lan taburo, ada dalam perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Bil ghadiyati rabi'ah, dengan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, dalam ayat ini kita diingatkan
untuk senantiasa menjaga keimanan kita. Mungkin pernah saya sampaikan pengingat untuk semua jamaah, urusan iman ini adalah sesuatu hal yang mungkinul wujud. Artinya tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan bahwasanya orang tersebut wafat dalam keadaan iman. Tidak ada. Bisa dilihat tentang Barsiso, bisa dilihat tentang Bal'am bin Ba'uro, kisahnya seorang waliullah yang pada akhirnya menjadi orang yang su'ul khotimah, akhir dalam keburukan. Oleh karena itu, karena iman ini adalah sesuatu hal yang mungkin, artinya Allah hanya menitipkan iman ini pada kita karena ini merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan titipan maka wajib kita jaga. Dan bentuk menjaga iman itu adalah wa amilus solihat, dengan amal soleh. Makanya kita bisa melihat kadar seseorang beriman itu dilihat daripada amalnya. Warujhat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan. Oh, dia imannya lagi tinggi ataupun tidak dilihat dari amalnya. Kalau melaksanakan taat berarti imannya posisinya naik. Kalau berbuat maksiat, oh imannya turun. Disinilah yang harus kita perhatikan. Kalaulah berbuat maksiat, posisi iman sedang turun, na'udzubillah, seandainya bukan hanya turun tapi Allah cabut iman tersebut, na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya diingatkan agar tidak merugi, illallazina amanu, kuatkan keimanan, wa amilus solihat, perbanyak amal soleh, wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sobri. Mohon diingatkan, sudah cukup setelah suruk ya. Ilal watawasau bil haqi watawasau bis sobri, dan orang-orang yang berwasiat dalam hak dan juga wasiat dalam kesabaran. Ini banyak tafsirnya tentang watawasau bil haqi watawasau bis sobri. Yang dimaksud watawasau bil haq adalah ibaratun an rutbatil ibadah allati hiya fi'lu ma yaradhu bihillah. Yang dimaksud berwasiat dalam hak ini adalah merupakan tingkatan ibadah. Artinya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sobri artinya rutbatul ubudiyah. Ini berkaitan dengan ubudiyah. Ar-ridho bima fa'alallahu subhanahu wa ta'ala. Ubudiyah itu adalah kita ridho terhadap segala sesuatu yang telah Allah kerjakan. La yus'alu amma yaf'alu walakin tas'al amma taf'al. Ini la yus'al, jangan pernah bertanya amma yaf'alu, tentang apa yang Allah perbuat terhadap kita, walakin tas'al, tetapi tanyakan amma taf'al, apa yang telah engkau kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Masih banyak tafsirannya, namun mungkin berkaitan dengan waktu. Kita akhiri saja pertemuan ini karena bukan masalah tafsir yang disampaikan, ini hanyalah saling mengingatkan saja. Dalam ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tidak menjadi orang-orang yang merugi, adalah bersama-sama kita berkumpul dengan orang-orang yang solih. Karena berkumpul dengan orang yang solih akan menjadikan motivasi kita berbuat amal solih. Tingkatkan keimanan kita, saling berwasiat dalam hak dan kesabaran. Di akhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mohon kepada Allah agar kita beserta keluarga seluruh jamaah Masjid Uswatun Hasanah ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga kesehatan, umur yang panjang, disertai hidayah Allah untuk sama-sama bisa meningkatkan amaliyah ibadah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara, teman, sahabat, tetangga kita yang sakit, mudah-mudahan dengan berkah surah Al-Fatihah yang sakit pada saat ini, wabil khusus jamaah Masjid Uswatun Hasanah dan juga tetangga kita, segera Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Dan juga kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hajat kita. Kita hidup di dunia dan juga Allah berikan aneka macam permasalahan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan segala permasalahan yang kita hadapi Allah berikan solusi yang terbaik. Segala usaha kasab kita Allah berikan kemudahan. Dan juga kita berdoa untuk seluruh zuriyah turunan kita. Ada putra dan putri kita, ada cucu kita. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan zuriyah putra putri kita Allah jadikan hamba-hamba Allah yang solih dan solihah. Yang sedang sekolah mencari ilmu, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Yang sedang berusaha mencari pekerjaan, Allah berikan pekerjaan yang layak. Yang sudah bekerja, Allah berikan keberkahan dari pekerjaannya. Ala hazihi niyatil mazkurah wa bikulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebih mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.